Oke, mari kita langsung mulai. Hari ini kita bakal bikin sebuah rangkuman seru tentang bangun datar. Tujuannya simple banget, supaya kalian bisa jauh lebih gampang paham isi dari penjelasan matematika ini. Tentunya pakai bahasa yang sehari-hari dan mudah dimengerti. Gak ada lagi deh yang namanya pusing lihat rumus kaku dari buku teks. Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal mulai dari ngebahas apa sih sebenarnya bangun datar itu, terus kenalan sama 8 bentuk utamanya, ngulik rumus luas dan keliling, nyoba ngerjain contoh soal bareng, dan ditutup dengan tips jitu biar kalian anti lupa. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, mari kita bahas, apa sih bangun datar itu? Kalau pakai bahasa kita sehari-hari aja nih, bangun datar tuh intinya cuma sebuah permukaan yang bener-bener rata. Coba deh bayangin kalian lagi coret-coret di atas lembar kertas. Semua garisnya nyambung buat nutupin atau memagari sebuah area. Dia nggak punya tebal dan nggak punya volume sama sekali. Bener-bener cuma ada panjang dan lebar yang saling ngunci di satu bidang datar itu. Terus kenapa sih ini penting banget buat dibahas? Coba deh perhatiin, kalian tuh sebenarnya nggak butuh buku matematika buat ngelihat bangun datar. Mereka ini fondasi dari arsitektur, desain, dan barang-barang di sekitar kita loh. Layar HP yang lagi kalian tatap sekarang itu persegi panjang. Ubin lantai yang kalian injek itu persegi. Terus rambu peringatan di jalan segitiga. Beneran deh, mereka tuh ada di mana-mana. Masuk ke bagian kedua. Kita kenalan yuk sama 8 bentuk utamanya. Pertama, kita punya persegi dan persegi panjang. Bayangin persegi ini ibarat teman kalian yang super perfeksionis. 4 sisinya wajib banget sama persis panjangnya. Dan 4 sudutnya harus siku-siku sempurna. 90 derajat. Nah, kalau sepupunya si persegi panjang, ini agak lebih santai. Dia cuma minta sisi-sisi yang saling hadap-hadapan aja yang sama panjang. Walau ya, sudutnya tetap harus siku-siku sih. Lanjut ke segitiga. Bentuk yang satu ini emang serbaguna banget. Dan ada satu fakta keren, mau bentuknya kayak gimana pun, kalau sudut-sudut di dalamnya dijumlahin, hasilnya pasti 180 derajat. Kita bisa gampang banget ngelompokin segitiga ini. Bisa dari panjang sisinya, kayak sama sisi, sama kaki, atau sembarang. Atau dari besar sudutnya, ada yang siku-siku, lancip, sampai yang tumpul. Rangkuman simpel ini bikin semuanya kelihatan jauh lebih rapi, kan? Sekarang, si lingkaran. Karakter yang satu ini emang unik banget, karena dia bener-bener membuang jauh-jauh yang namanya sisi lurus atau sudut tajam. Lingkaran tuh sepenuhnya bergantung sama satu titik di tengah, dan jarak yang selalu sama dari titik itu yang biasa kita sebut jari-jari. Karena dia gak punya sudut sama sekali, simetri putarnya tuh gak terhingga. Dan disinilah angka ajaib kita, si pi, 3,14, mulai beraksi. Nah, gimana kalau bentuk-bentuk tadi kita dorong sampai miring? Coba bayangin persegi panjang yang tadi kita dorong dari samping sampai posisinya miring. Jadilah jajar genjang. Sisi yang berhadapan tetap sejajar, tapi sudutnya udah bukan 90 derajat lagi. Konsep yang sama berlaku buat persegi. Kalau persegi yang super perfeksionis tadi kita dorong sampai miring, tara, kita dapat belah ketupat, di mana keempat sisinya tetap mempertahankan panjang yang persis sama. Buat ngelengkapin formasi 8 bentuk utama kita, ada trapesium dan layang-layang. Trapesium ini gampang banget dikenalin, dia cuma punya satu pasang lintasan garis yang sejajar, mirip jembatan yang ujungnya beda panjang. Kalau layang-layang, sesuai namanya aja, persis kayak mainan kita pas kecil. Dia punya 2 pasang sisi berdekatan yang sama panjang, dan kalau kalian tarik garis diagonal di tengahnya, mereka bakal bersilangan tegak lurus secara sempurna. Oke, lanjut ke bagian ketiga. Saatnya ngebahas rumus luas dan keliling. Inti dari penjelasan kita ada di sini, dan ini dibikin seringkas mungkin biar kalian gampang paham. Kalau dilihat polanya, kumpulan rumus ini tuh sama sekali nggak nyeremin loh. Percaya deh. Pada dasarnya, kita cuma pakai kombinasi simpel dari sisi, panjang, lebar, alas, atau tinggi. Buat nyari keliling, logikanya kalian cuma perlu nambahin semua sisi terluarnya aja. Sedangkan buat luas, rata-rata kita tinggal mengalihkan dimensi-dimensi utamanya. Sesimpel itu kok. Masuk ke bagian keempat. Mari kita coba kerjain contoh soalnya langsung bareng-bareng. Biar makin nempel, mending kita langsung praktek aja. Misalnya nih, kalian dihadapkan pada soal buat nyari luas sebuah taman berbentuk persegi yang panjang sisinya 12 meter. Langkah pertama, kumpulin dulu infonya. Oke, sisinya 12. Langkah kedua, tentuin senjatanya. Rumus luas persegi kan sisi dikali sisi. Terakhir, tinggal eksekusi deh. 12 dikali 12. Dan boom, langsung dapat jawabannya. 144 meter persegi. Gampang banget dimengerti kan? Terus gimana kalau ada kolam renang bentuknya lingkaran dengan jari-jari 7 meter? Prosesnya benar-benar persis sama. Jari-jari atau R-nya kan 7. Kita masukin deh ke rumus luas, yaitu pi dikali R kuadrat. Kita pakai aja 22/7 buat pi-nya.
terus dikali 49. Angka 7-nya tinggal kita coret dan selesai. Kita langsung sampai di hasil 154 meter persegi tanpa hambatan sama sekali. Terakhir, bagian kelima. Ini dia tips belajar anti lupa dari kita. Daripada kalian maksa otak buat ngapal buta yang ujung-ujungnya bikin pusing, cobain deh pendekatan ini. Setiap kali mau mecahin soal, biasain buat selalu bikin sketsa atau gambar bangun datarnya. Ini bantu otak kalian buat visualisasi. Terus, bikin satu halaman rangkuman rumus yang padat dan tempel di meja kalian. Sambungin juga bentuk-bentuk tadi sama barang fisik di rumah, misalnya piring buat lingkaran atau meja buat persegi panjang. Intinya, pahami logikanya dan sering-sering diulang biar makin nempel di ingatan jangka panjang kalian. Pada akhirnya nih, matematika itu sebenarnya cuma lensa buat kita bisa lebih ngerti dunia fisik di sekitar kita. Konsep-konsep tadi bukan sekedar tinta di atas kertas ujian aja. Jadi sebelum penjelasan ini selesai, saya ada satu tantangan kecil nih. Coba luangin waktu sebentar, lihat ke sekeliling ruangan kalian saat ini. Kira-kira ada berapa banyak sih dari 8 bangun datar tadi yang lagi ngumpet tepat di depan mata kalian? Seru kan? Yuk, terus perhatiin sekeliling kalian dan sampai jumpa di rangkuman kita berikutnya.